Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, lisan ini kerennya adalah ketika kita memuji Allah. Alhamdulillah, lisan ini menjadi terpuji ketika kita semua ucapannya intinya tuh bersyukur kepada Allah. Dan kalimat syukur yang paling keren, paling indah adalah mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah secara keseluruhan, semoga kita senantiasa di dalam lindungan Allah dan daripadanya kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena takwa itulah sebaik-baiknya bekal pas kita pulang ke pangkuan Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Hal ini selaras dengan firman Allah di Quran surah Al-Baqarah. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah, dan sebaik-baik bekal menuju pulang ke pangkuan Allah adalah takwa kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada dua yang ingin kita sama-sama sampaikan pada pertemuan yang mulia ini di hari Jumat yang sangat indah. Yang pertama, apa yang kita lakukan di bulan Syawal ini tentunya semua harus memberikan efek positif kepada diri kita. Karena goalnya setelah Ramadan, Allah buatin program sebulan, goalnya supaya jadi orang-orang yang bertakwa diri kita masing-masing. Maka dua hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, jadilah pemaaf. Yang kedua, sambung silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah 3 Ali Imran ayat 134-nya. Apa yang Allah bilang? Allah berfirman, wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kazimina, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Mau marah nggak bisa, mau banting itu nggak bisa, mau ngomel-ngomel nggak bisa, tapi gampang nahan amarahnya nih. Ditahan amarahnya, ditahan lagi, ditahan. Wal 'afina 'anil nas. Amarah ditahan. Wal 'afina 'anil nas, maafin orang lain mudah banget. Allah ya Fat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tentang poin maaf-maafkan ini pernah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Anas bin Malik. Ketika kami lagi duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Anas bin Malik ini menceritakan gitu, bakal datang seorang penghuni ahli surganya Allah. Pas gak lama datang dari pintu itu di Masjid Nabawi, datang seorang sahabat kaum Ansor, dari kaum Ansor. Beliau masuk, rambutnya sedikit basah, tangan kirinya megang sendal. Hari kedua Rasul bersabda begitu lagi,
kalian akan lihat nih, masuk dari pintu itu calon penghuni surganya Allah. Masuk orang yang sama, rambutnya sedikit basah, tangan kirinya megang sendal. Hari ketiga kamu bakal lihat lagi nih, calon penghuni surganya Allah bakal masuk dari Masjid Nabawi. Di pintu tersebut masuk lagi orang yang sama, orang dari kaum Ansor, tangan kanannya megang rambutnya yang sedikit basah, tangan kirinya megang sendalnya. Kemudian sahabat Anas bin Malik memperhatikan, oh itu orangnya. Dan pinternya anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar, bahasa Jawanya niteni, bahasa Indonesia nandain itu orang. Siapa yang calon penghuni surga dari kaum Ansor 3 hari berturut-turut, Rasul sebutin itu lagi orangnya keluar. Disamperin sama beliau, saudaraku, boleh nggak saya nginep di rumahmu 3 hari 3 malam? Sahabat dari kaum Ansor jawab, ya boleh dong, siap, tenang aja saya siapin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tahukah kita, Abdullah bin Umar saking keponya pengen nginep di rumah beliau. Kepo apaan Mas Irfan? Kepo know everything of object, particular object. Pengen tahu detail apa yang objek itu lakukan, itu kepo. Pengen tahu banget, sampai bela-belain nginep 3 hari 3 malam di rumah orang tersebut. Pas nginep, Abdullah bin Umar menceritakan, saya nginep di rumahnya, terus biasa aja gitu loh. Kayak beliau tahajud, saya juga tahajud. Kayak beliau puasa, saya juga puasa. Kayak beliau sedekah, saya juga sedekah. Pas azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, beliau sholat bersama Nabi, saya juga sholat kok sama Nabi. Apa yang bedain saya sama beliau? Kok tapi beliau, Rasul bilang ini calon penghuni surganya Allah. Saking keponya 2 hari berlalu, sama aja begitu-begitu juga. Saking keponya 3 hari berlalu, sama aja begitu-begitu juga. Keempat, beliau pulang. Tapi sebelum pulang, Abdullah bin Umar cerita, fulan, Rasul bilang 3 hari berturut-turut akan masuk penghuni surganya Allah dari pintu itu. Orangnya kamu 3 hari berturut-turut. Saya pengen tahu apa sih amalan kamu yang membuat Allah menjadikanmu penghuni surganya Allah. Sedangkan saya lihat sholat, saya juga sholat. Kamu tahajud, saya juga tahajud. Sebelum tidur kamu wudhu, saya juga wudhu. Sama aja kayaknya amal-amalan kita. Wahai Abdullah bin Umar, ketahuilah, sebelum saya hendak tidur, saya maafin semua kesalahan orang lain yang telah menzolimi diri saya. Allahu Akbar. Abdullah bin Umar baru nyaut, oh ini nih amalan rahasianya yang atas izin Allah membuat dirinya masuk ke surganya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, sidang Jumat Masjid Fatimatuz Zahra yang dirahmati oleh Allah, cuma karena memaafkan seseorang sahabat dari kaum Ansor menjadi penghuni surganya Allah. Gimana dengan kita? Kayaknya tiap kita pasti ada orang yang benci. Lawong Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang keren, manusia yang mulia, kekasih Allah aja masih ada yang benci. Gimana dengan kita? Kita nggak keren, kita sholatnya ya begitu-begitu aja, bacaan Qurannya ya begitu-begitu aja, hafalan Qurannya ya 40 aja. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Paling seputaran juz 28, 29, 30. Yang hafalan Qurannya kadang ngafal ayat pertama, ayat kedua dihafalin, ayat pertamanya lupa. Ngafal ayat ketiga, ayat kedua sama ayat pertamanya lupa. Ngafalin ayat kelima, ayat keempat, 3, 2, 1-nya lupa. Apalagi kayak kita jemaah, kalau Rasulullah yang sesempurna itu ada pembencinya kok. Apalagi kita pasti ada orang yang gak senang sama kita. Di belakang dia ngomongin kita, di depan wajahnya manis depan kita. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, perlu diketahui tentang maafkan. Puncak yang paling kerennya adalah kita maafin musuh bebuyutan kita. Itulah memaafkan yang paling indah. Kalau maafin kakak, maafin adiknya, it's biasa gitu jamaah. Adik maafin kakaknya, ya biasa. Bapak maafin anaknya, biasa. Seorang saudara, keponakan maafin saudara sepupunya, itu biasa.
Apalagi kita satu sama lain nanti habis ini saling memaafkan. Ya emang kita nggak pernah berbuat salah satu sama lain yang lain gitu loh. Maksudnya dalam artian, kok nggak pernah berbuat salah, kita jarang ketemu. Sekali ketemu itu pun setahun sekali. Maaf-maafan, kita memaafkan dan dianya minta maaf, ya wajar, biasa. Yang tidak wajar adalah ketika seseorang itu mampu memaafkan orang yang berbuat zolim sama dia. Ketika seseorang itu mampu memaafkan orang yang setiap hari menghujat dirinya. Ketika puncak yang paling keren dalam memaafkan adalah ketika seseorang mampu memaafkan orang-orang yang benar selalu menganiaya dirinya. La ilaha illallah. Itu puncak memaafkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kisah yang kedua kami mau sampaikan. Kisahnya tentang yang pertama maafkan, kedua sambung silaturahim. Ada seorang anak muda di Jeddah. One day dia pengen dipenjara karena difitnah. 10 tahun penjara vonisnya. Ketika itu beliau punya seorang ulama, seorang syekh di Jeddah. Beliau konfirmasi sama syekh, "Syekh, saya punya masalah, saya difitnah, saya pengen dipenjara 10 tahun. Apa yang harus saya lakukan?" Syekhnya mengatakan, "Punya orang tua nggak kamu?" "Masih punya, Syekh, tapi tinggal ibu." "Bapak ada nggak?" "Bapak nggak ada, Syekh, udah meninggal." "Ya udah, kamu samperin ibumu, kamu ajak makan ibumu ke tempat restoran yang paling indah dan paling mewah. Kemudian kamu traktir ibumu, selaksa kamu selalu ngobrol sama beliau dengan wajah berseri-seri." "Syekh, sejam lagi vonis ketok palu, dang, dang, dang. Saya putuskan ente masuk penjara 10 tahun. Sejam lagi bakal divonis. Anda nyuruh saya traktir makan ibu saya?" Kata syekhnya, "Iya." "Oke Syekh, saya jalani." Beliau samperin orang tuanya. Begitu disamperin orang tuanya terharu jemaah. Subhanallah. Ini anak termasuk anak yang gak pernah pulang ke tempat orang tuanya. La ilaha illallah. Begitu sampai di rumahnya, ibunya terharu, hampir nitikin air mata. "Mau kemana nak? Ayo ibu, kita jalan-jalan." Iya. Ibunya didudukin di sebelah kiri, beliau nyupir sendiri, beliau jalan sampai ke restoran termewah, termahal, tercita rasanya, terenak, terlezat. Samperin ke sana, sampai di sana beliau makan. Ketika makan berdua doang sama ibunya lisannya gak pernah berhenti kecuali doain anaknya. "Ya Allah nak, dulu waktu kecil ibu yang traktir kamu, sekarang kamu yang traktir ibu, ngajak makan ibu. Nak, semoga kamu sehat, semoga semua urusanmu lancar, diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah." Semuanya kayak gitu isinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, tahu nggak, setengah jam berlalu pengacara anak muda ini nelpon, "Mas, cabutan terhadap fitnah Anda yang 1 jam lagi bakal divonis Anda di penjara 10 tahun telah dicabut oleh hakim karena orang yang memfitnah Anda sudah terbongkar aib dan kebobrokannya." Subhanallah jamaah. Rahasia menyambung silaturahmi, dan puncaknya adalah sambung silaturahmi sama orang tua. Shola yasilu, menyambung, ar-rahim, yang ada hubungan rahim. Jadi silaturahim ketika yang paling utama, kita nyambung silaturahmi sama yang ada hubungan rahim sama kita. Kakak kita, adik kita, paman kita, tante kita, om kita, bude kita, pakde kita, itu yang paling utama. Dan puncaknya adalah silaturahmi kepada kedua orang tua, atau yang sering-sering para ulama sebutkan dengan albirru walidain, berbakti sama kedua orang tua yang kita miliki. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau dengan berbakti, meraktir sama orang tua menyebabkan fitnah beliau mental, bagaimana dengan kita yang punya orang tua masih hidup, ketemu setiap hari, kita selalu berbakti kepada beliau setiap hari. Allahu Akbar. Maka benar kalau Rasulullah bersabda kayak gini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ragima anfu rajulin", tersungkur hidungnya seseorang. Maksudnya binasa nih seseorang nih, hancur nih hidup seseorang nih. Buat siapa kata Rasulullah? Buat siapa orang dia punya orang tua masih hidup, tapi beliau tidak mendapatkan dirinya berbakti sama orang tuanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka pada cerita yang kedua ini, ayo kita kalau masih ada orang tua kita masih hidup, ayo treat sebaik-baiknya orang tua kita, servis sebaik-baiknya orang tua kita. Kalau kita yang sekarang jadi orang tua kita yang sudah wafat, kita masih bisa berbakti kepada beliau. Caranya gimana? Banyak cara berbakti sama orang tua yang sudah wafat.
Salah satu di antaranya adalah menyambung tali kekerabatan kepada sahabat-sahabat orang tua kita, kepada saudara-saudaranya orang tua kita. Orang tua kita punya adik, sambangin adiknya orang tua kita. Orang tua kita punya kakak, sambangin kakaknya orang tua kita. Itu cara berbakti ketika orang tua kita sudah wafat. Dan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, puncak silaturahmi yang paling indah, tertinggi adalah ketika kita silaturahmi kepada kedua orang tua dan ketika kita berbakti kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, saran pribadi Mas Irfan. Ketika kita punya handphone masing-masing ada WhatsApp di dalamnya. Ini mutlak saran pribadi. Jadikan nomor bapak dan ibu kita yang masih hidup sebagai nomor teratas. Tulis bapakku sayang, tulis ibuku sayang. Dan di WhatsApp jadikan nomor kedua itu, bapakku sayang dan ibuku sayang, jadikan adalah nomor yang kita selalu dan bisa kita pastikan kita tanyai kabarnya setiap hari. Wallahi jamaah, tidak ada seseorang yang bertanya kabar kepada orang tuanya setiap hari kecuali Allah akan memudahkan semua urusan-urusannya. Sebagaimana Allah Rabbul Jalali wal Ikram berfirman di Quran surah 17 Al-Isra ayat 23-nya, Allah berfirman kayak gini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu Allah telah memerintahkan engkau untuk menyembah Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Wa bil walidaini ihsana. Dan perintah Allah yang kedua setelah menyembah Allah, kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah engkau. Jamaah, mungkin di sini ada di antara jamaah yang usianya 40 tahun lebih, yang anaknya udah setengah dari usianya. Kalau beliau nikah muda usia 20 tahun, ketika beliau usia 41 tahun, berarti anaknya kisaran usia 20 tahun atau 19 tahun. Ada juga di antara jamaah mungkin punya anak sekolah di Muallimin pesantren di Yogyakarta, mungkin sekolah di pesantren lain di mana kayak gitu misalkan. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau boleh ditanya, handphone jamaah yang jamaah punya, sedangkan anak-anak jamaah sekalian ada di luar kota, pertanyaan Mas Irfan, siapa yang paling dirindukan? Dari provider, Tulalit, Telkomsel, tagihan paket data Anda sudah pengen habis, apakah itu yang dirindukan? Enggak. Teman SD nelpon, itu yang dirindukan? Iya, sedikit Mas Irfan. Teman SMA nelpon, itu yang dirindukan? Iya, sedikit Mas Irfan. Anak yang nelpon, lebih rindu mana? Anak kandungnya pasti sangat dirindukan. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, nggak ada salahnya kok. Paket data berapa sih harganya hari ini? Murah luar biasa dibanding dulu tahun 2000-an. Beli kartunya aja 200.000, 250.000. Sekarang paket data 60.000 dapat paket data. Kita bisa nelpon pakai WhatsApp sepuasnya. Mau video call, Skype, tahun-tahun 5 tahun, 10 tahun belakangan harus pakai Skype. Sekarang nggak perlu Skype jamaah, cukup WhatsApp bisa kita video callan. Ayo jamaah, pakai nomor itu, pakai fasilitas yang kita punya itu untuk nanya kabar orang tua kita setiap hari. Kalau orang tua kita ada di jauh sana, tapi kalau orang tua kita dekat, ayo kita sambung silaturahmi dengan cara berbakti setiap hari kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan yang sederhana ini datengin manfaat buat kita bersama-sama. Jangan lupa jamaah, 2 poin tadi, ini 2 poin yang benar-benar nganterin kita dalam kebaikan. Pertama, memaafkan. Kedua, sambung silaturahmi yang puncaknya berbakti kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ayuhal hadirun ayuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada khutbah Jumat yang kedua, di mana khutbah Jumat ini tidak lupa khatib mewasiatkan juga pada diri khatib pribadi dan kepada jamaah seterusnya pada umumnya untuk ayo sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena emang cuma itu bekal yang sangat indah yang kita bisa bawa ke pangkuan Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89-nya, Allah berfirman, yauma la yunfa'u malun wala banun illa man
atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana nggak ada manfaat harta yang kita punya. Mobil ente apa bos? Pajero Sport, Fortuner, Land Cruiser, Mercy, semua ditinggal ketika kita wafat menjadi warisan buat anak-anak kita. Berguna lagi nggak? Pas kita udah wafat nggak berguna. Tapi semasa kita hidup di dunia, Fortuner, Pajero Sport, Land Cruiser, Mercedes kita yang S-Class itu bakal berguna selagi kita masih hidup kalau dipakai ke dalam kebaikan. Tapi di hari kiamat besok, ketika kita sudah meninggal, nggak ada gunanya lagi. Wala banun, dan anak-anak kita pas hari kiamat besok udah nggak berguna lagi. Illaman, kecuali siapa orang, kata Allah, atallaha, datang kepada Allah biqalbin salim, pulang membawa hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang gak iri. Hati yang selamat, hati yang gak gampang dengki. Hati yang selamat adalah hati yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ayo jamaah, kita menjadi orang yang pemaaf. Ada orang gosipin di belakang, maafin. Ada orang ngece-ngece di belakang, maafin. Ada orang jatuhin kita di belakang, ya udahlah, emang kita mungkin pantas jadi trending, berada di yang garda terdepan. Wajar kalau dia ngomongnya di belakang, mungkin hidupnya kurang lurus. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, maka kesimpulannya adalah sambung silaturahmi. Salah satu cara yang paling cepatnya, kita nelpon orang tua kita. Kalau perlu saking sibuknya kita, telepon 1 menit pakai stopwatch kalau merasa kita paling sibuk di dunia ini. Insya Allah di antara kita sibuk yang dalam positif. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan naungannya dalam hidup kita, dan dijadikan kita hamba-hamba yang pemaaf, dijadikan kita hamba-hambanya yang birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, kita berdoa kepada Allah. Kita buka dengan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, anni masani ad-durru anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.